Halo Mas Bro, kita lanjut dengan sutra-sutra Dhammapada. Sutra berikutnya, siapakah yang akan menaklukkan dunia ini, dan dunia kematian beserta semua dewa-dewinya? Siapakah yang akan menemukan jalan hukum yang cemerlang? Buddha melemparkan tantangan kepadamu. Ia mengajukan pertanyaan di dalam hatimu. Ia bertanya, siapakah yang akan menaklukkan dunia ini, dan dunia kematian beserta semua dewa-dewinya? Dunia ini adalah dunia kematian, dan para dewa yang telah dirimu ciptakan dari imajinasimu, adalah bagian dari dunia ini, dan mereka akan mati. Dirimu, duniamu, para dewamu, semuanya akan mati, karena dunia ini diciptakan oleh keinginanmu, dan para dewa juga diciptakan oleh keinginan dan imajinasimu. Dirimu tidak tahu siapa dirimu, bagaimana dirimu bisa mengetahui Tuhan yang sejati? Bagaimana dirimu bisa mengetahui dunia yang nyata? Apapun yang dirimu ketahui, adalah proyeksi, semacam mimpi. Ya, ketika mimpi itu ada, mimpi itu tampak nyata. Setiap malam dirimu bermimpi, dan dirimu tahu bahwa ketika dalam mimpi itu, dirimu tidak pernah mencurigainya, dirimu tidak pernah meragukannya, dirimu tidak pernah mengajukan pertanyaan. Gurdjieff biasa berkata kepada murid-muridnya, setiap malam ketika kalian akan tidur, ketika kalian hampir tertidur, dan tirai tidur mulai menutup, kalian masih ingat sedikit, belum tenggelam dalam kegelapan tidur, sedikit kesadaran, dan tidur pun datang. Saat-saat itu, jeda antara bangun dan tidur sangatlah penting. Ajukan pertanyaan dalam benak kalian, kata Gurdjieff, dan teruslah mengulanginya, saat kalian akan tertidur. Pertanyaan sederhana, apakah ini nyata? Apakah ini nyata? Teruslah mengulangi pertanyaan itu, saat kalian akan tertidur, sehingga suatu hari, dalam mimpi kalian bisa bertanya, apakah ini nyata? Hari itu membawa berkah yang luar biasa. Jika dirimu bisa bertanya dalam mimpi, apakah ini nyata, mimpi itu segera menghilang. Di sini dirimu bertanya, dan di sana mimpi itu tidak ada lagi. Tiba-tiba sebuah kebangkitan besar terjadi di dalam. Dalam tidur dirimu menjadi waspada. Tidur berlanjut, karenanya keindahan yang luar biasa dari pengalamannya. Tidur berlanjut, tubuh tetap tertidur, pikiran tetap tertidur, tetapi sesuatu di luar tubuh dan pikiran menjadi waspada. Seorang saksi muncul di dalam dirimu. Apakah ini nyata? Sangat sulit untuk mengingat untuk bertanya dalam mimpi, karena ketika dirimu bermimpi, dirimu telah sepenuhnya melupakan diri sendiri. Oleh karena itu caranya, saat tertidur, teruslah mengulang pertanyaan ini, apakah ini nyata? Apakah ini nyata? Tertidurlah sambil mengulang pertanyaan ini. Di suatu tempat antara 3 dan 9 bulan, itu terjadi bahwa dalam mimpi, tiba-tiba muncul pertanyaan, apakah ini nyata? Dan dirimu memiliki salah satu pengalaman paling mendalam, dalam hidupmu. Saat pertanyaan itu diajukan, mimpi itu segera menghilang, dan ada kekosongan dan keheningan total. Tidur ada di sana, namun sedikit cahaya kesadaran telah terjadi. Hanya dengan begitu, dirimu akan menyadari kehidupan ini dan ilusinya. Maka dirimu akan bisa melihat bahwa dunia keinginan, kecemburuan, ambisi, hanyalah mimpi yang dilihat dengan mata terbuka. Dan jika dirimu bisa melihat bahwa dunia ini juga mimpi, dirimu berada di ambang pencerahan. Tetapi ingat, kepercayaan tidak akan membantu. Dirimu bisa mempercayai dunia ini ilusi, seperti di India jutaan orang percaya, dan terus-menerus mengulang, seperti burung beo, dunia ini adalah maya, ilusi, dan apa yang mereka katakan semuanya sampah,
tidak masuk akal, karena itu bukan pengalaman otentik mereka. Mereka telah mendengar orang lain mengatakannya, lalu mereka mengulanginya. Mereka tidak tahu sendiri, mereka bukan saksi akan hal itu. Karenanya itu tidak pernah mengubah hidup mereka. Mereka terus mengulang, dunia ini tidak nyata, dan mereka terus hidup di dunia ini, seperti mereka yang menganggapnya nyata. Tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan kualitatif. Apa perbedaan antara orang yang materialis, dengan orang yang disebut orang religius? Apa perbedaannya? Karena ia pergi ke gereja setiap hari Minggu? Atau karena ia pergi ke kuil sesekali? Itulah satu-satunya perbedaan. Jika tidak, dalam kehidupan nyata, dirimu akan menemukan mereka sama persis. Terkadang orang yang tidak religius, mungkin lebih jujur, lebih autentik, lebih tulus, lebih terbuka, daripada yang religius. Karena orang yang religius, sudah tidak jujur dalam hal religius, tanpa pengalamannya sendiri. Kereligiusannya didasarkan pada ketidakjujuran. Ia telah melakukan ketidakjujuran terbesar, yang bisa dilakukan seseorang. Ia percaya kepada Tuhan, padahal ia tidak tahu apapun tentang Tuhan. Ia percaya pada kehidupan kekal, padahal ia tidak pernah merasakannya. Ia tidak melihat apapun, tetapi ia terus berpura-pura. Kereligiusannya pada dasarnya tidak jujur. Oleh karena itu tidak mengherankan, bahwa di negara-negara yang disebut religius, dirimu akan menemukan orang-orang yang lebih tidak jujur, daripada di negara-negara yang disebut materialis di Barat. Materialis Barat lebih jujur. Orang yang disebut religius itu sangat jahat, tidak jujur, suka menipu, karena jika dirimu bisa menipu Tuhan, siapa yang akan dirimu abaikan? Jika agamamu palsu, seluruh hidupmu akan palsu. Orang yang berani berkata, kecuali aku mengenal Tuhan, aku tidak akan percaya, sebenarnya tulus dan jujur. Ini pengamatanku bahwa, kaum ateis punya kemungkinan lebih besar untuk mengenal Tuhan, daripada kaum yang disebut teis. Siapa yang akan menaklukkan dunia ini, dan dunia kematian dengan semua doanya? Siapa yang akan menemukan jalan hukum yang cemerlang? A.S. Damo Sanantano, siapa yang akan menemukan hukum yang kekal, dan tak ada habisnya? A.S. Mago Visuddha, siapa yang akan menemukan jalan kemurnian abadi, kepolosan abadi? Siapa? Buddha menantangmu dan kemudian berkata, dirimu akan seperti orang yang mencari bunga, menemukan yang terindah, yang terlangka. Ya, dirimu bisa menaklukkan dunia kematian ini, karena di lubuk hati terdalammu, dirimu adalah bagian dari keabadian, dirimu bukan bagian dari waktu. Dirimu ada dalam waktu, tetapi dirimu milik keabadian. Dirimu adalah penetrasi keabadian, ke dalam dunia waktu. Dirimu tidak akan mati, hidup dalam tubuh kematian. Kesadaranmu tidak mengenal kematian, tidak mengenal kelahiran. Hanya tubuhmu yang lahir dan mati. Tetapi dirimu tidak menyadari kesadaranmu. Dirimu tidak sadar akan kesadaranmu. Inilah seluruh seni meditasi, menjadi sadar akan kesadaran itu sendiri. Saat dirimu tahu siapa yang tinggal di dalam tubuh, siapa dirimu, dalam mengalami itu, dirimu telah melampaui kematian dan dunia kematian. Dirimu telah melampaui semua yang sesaat. Dirimu akan seperti orang yang mencari bunga, menemukan yang paling indah, yang paling langka. Yesus berkata, carilah, maka kamu akan menemukan, mintalah, maka kamu akan diberi, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.
diperlukan penyelidikan yang mendalam, diperlukan pencarian yang mendalam. Sama seperti sains menyelidiki dunia objektif, agama adalah penyelidikan terhadap hal-hal subjektif. Sains menyelidiki apa yang dirimu lihat, dan agama menyelidiki si pelihat itu sendiri. Agama, tentu saja, adalah sains dari semua sains. Sains tidak akan pernah lebih penting daripada agama. Mustahil bagi sains untuk lebih penting daripada agama. Karena bagaimanapun juga, sains adalah usaha manusia, sains adalah apa yang dirimu lakukan. Namun, siapa pelaku di dalam dirimu? Pelaku tidak akan pernah bisa kurang dari apa yang telah dilakukannya. Pelukis tidak akan pernah bisa kurang dari apa yang telah dilukisnya, dan penyair tidak akan pernah bisa kurang dari apa yang ditulisnya. Ilmuwan tahu tentang dunia, tetapi tidak tahu apapun tentang ilmuwan itu sendiri. Albert Einstein di hari-hari terakhirnya biasa berkata, "Terkadang aku merasa hidupku sia-sia. Aku menyelidiki bintang-bintang terjauh, dan sama sekali lupa menyelidiki diriku sendiri. Padahal aku adalah bintang terdekat." Hanya karena kita sadar, kita menganggapnya biasa saja, tetapi meditator tidak pernah menganggapnya biasa saja. Ia masuk, ia mengetuk pintu batinnya sendiri. Ia mencari dan menyelidiki ke dalam, ia tidak meninggalkan satu batu pun yang terlewat. Ia memasuki batinnya sendiri. Dan besarlah kepuasannya, yang terbesar, karena ia menemukan yang paling langka. Ya, ada banyak bunga, tetapi tidak ada bunga seperti bunga kesadaranmu. Itu adalah yang paling langka, teratai dengan 1000 kelopak, teratai emas. Kecuali seseorang mengetahuinya, ia tidak tahu apa-apa. Kecuali seseorang menemukannya, semua kekayaan tidak ada gunanya, semua kekuasaan sia-sia. Sutra berikutnya, pahamilah bahwa tubuh hanyalah buih ombak, bayangan dari bayangan. Lepaskan anak panah dari bunga keinginan, dan kemudian, tanpa terlihat, lolos dari raja kematian. Tubuh adalah fenomena sesaat. Suatu hari belum ada, suatu hari tidak akan ada lagi. Ia hanya ada untuk sementara waktu. Ia seperti bubih yang terlihat begitu indah dari pantai, bubih putih dari ombak. Dan jika matahari telah terbit, di sekitar buih-buih itu bisa tercipta pelangi. Pelangi itu tampak begitu indah seperti berlian, begitu putih dan murni. Namun jika dirimu memegangnya, pelangi itu mulai menghilang. Hanya tanganmu yang basah, itu saja. Begitu juga halnya dengan tubuh. Tubuh tampak indah, tetapi kematian terus bertumbuh di dalamnya, kematian bersembunyi di dalamnya, usia tua menunggu di sana. Ini hanya masalah waktu. Bukan berarti dirimu akan mati pada tanggal tertentu. Kenyataannya, pada hari dirimu lahir, dirimu mulai mati. Anak yang baru berumur 1 hari, sudah mati sedikit, dia sudah mati 1 hari. Dia akan terus mati hari demi hari. Apa yang dirimu sebut ulang tahunmu, sebenarnya bukanlah ulang tahunmu. Dirimu seharusnya menyebutnya hari kematianmu. Orang yang merayakan ulang tahunnya yang ke-50, sebenarnya sedang merayakan hari kematiannya yang ke-50. Kematian telah semakin dekat. Sekarang, jika dia akan hidup 70 tahun, hanya tersisa 20 tahun. 50 tahun dia sudah mati. Kita terus-menerus mati sejauh menyangkut tubuh, itu hanyalah buih yang menghilang. Jangan tertipu oleh 70 tahun, karena 70 tahun tidak berarti apa-apa dalam hamparan kekekalan. Apa arti dari 70 tahun? Itu adalah buih,
itu sesaat. Pahamilah bahwa tubuh hanyalah buih dari gelombang, bayangan dari bayangan. Bahkan bukan bayangan itu sendiri, melainkan bayangan dari bayangan. Buddha ingin menekankan ketidaknyataan itu. Tubuh adalah gema dari gema, yang sangat jauh dari kenyataan. Tuhan adalah kenyataan, sebut saja kebenaran. Buddha ingin menyebutnya Dhamma, hukum. Tuhan adalah kenyataan tertinggi, maka jiwa adalah bayangannya, dan tubuh adalah bayangan dari bayangan. Bergeraklah dari tubuh ke jiwa, dan dari jiwa ke Dhamma, ke Tuhan, ke hukum abadi. Jika dirimu tidak mencapai hukum abadi, janganlah beristirahat. Karena tidak seorang pun tahu, hari ini dirimu di sini, besok dirimu mungkin tidak ada. Jangan sia-siakan hari-hari yang berharga ini, dengan mendambakan, merindukan hal-hal yang sia-sia. Orang-orang terus mengumpulkan sampah, dan kemudian suatu hari mereka pergi. Dan kemudian semua sampah yang mereka kumpulkan, sepanjang hidup mereka, tertinggal. Mereka tidak bisa membawa satu barang pun bersama mereka. Lepaskan anak panah dari bunga keinginan dan kemudian, tanpa terlihat, lolos dari raja kematian. Jika dirimu bisa menjadi tanpa keinginan, maka kematian tidak bisa memiliki pengaruh apapun atasmu. Pikiran yang penuh keinginan, itulah yang terperangkap dalam jaring kematian, dan kita semua penuh dengan keinginan. Keinginan akan uang, kekuasaan, gengsi, kehormatan, 1001 keinginan. Keinginan menciptakan keserakahan. Dan keserakahan menciptakan persaingan. Dan persaingan menciptakan kecemburuan. Satu hal mengarah ke hal lain, dan kita terus jatuh ke dalam kekacauan dunia. Dunia ini gila, tetapi akar penyebab kegilaan adalah keinginan. Begitu dirimu menabur benih keinginan. Keinginan berarti memiliki lebih banyak. Dirimu memiliki sejumlah uang tertentu, dirimu ingin memiliki 2 kali lipatnya. Keinginan berarti mendambakan lebih banyak. Dan tidak seorang pun berpikir 2 kali, bahwa perubahan kuantitatif apapun, tidak akan memuaskanmu. Jika dirimu tidak bisa merasa puas dengan 10 miliar, bagaimana dirimu bisa merasa puas dengan 20 miliar? Uangmu akan berlipat ganda, tetapi jika 10 miliar tidak bisa memberi dirimu kepuasan apapun, kepuasanmu tidak bisa berlipat ganda, karena sejak awal memang tidak pernah ada kepuasan. Faktanya, ketika dirimu memiliki 10 miliar, dirimu memiliki sejumlah kecemasan, ketakutan. Kecemasan itu akan berlipat ganda, ketika dirimu memiliki 20 miliar, berlipat 3 ketika dirimu memiliki 30 miliar, dan seterusnya, dirimu bisa terus melipat gandakannya. Apapun yang dirimu miliki, seseorang akan selalu memiliki lebih banyak. Dunia ini besar. Oleh karena itu kecemburuan muncul, dan kecemburuan adalah demam jiwa. Kecuali meditasi, tidak ada obat untuk itu. Dokter bisa membantumu jika tubuhmu menderita demam. Tetapi hanya seorang master yang bisa membantumu, seorang Buddha bisa membantumu jika dirimu menderita demam jiwa. Sangat sedikit orang yang menderita demam fisik, dan hampir semua orang menderita demam spiritual dari kecemburuan. Kecemburuan berarti orang lain memiliki lebih dari yang dirimu miliki. Dan tidak mungkin menjadi yang pertama dalam segala hal. Dirimu mungkin memiliki jumlah uang terbesar di dunia. Tetapi dirimu mungkin tidak memiliki wajah yang cantik. Dan seorang pengemis mungkin membuatmu cemburu. Dirimu melihat tubuhnya, wajahnya, matanya, dan dirimu cemburu.
seorang pengemis bisa membuat seorang kaisar cemburu. Napoleon tidak terlalu tinggi, hanya 5 kaki 5 inci. Aku tidak melihat ada yang salah dengan itu benar-benar baik-baik saja. Aku 5 kaki 5 inci dan aku tidak pernah menderita karenanya, karena baik dirimu 6 kaki atau 5 kaki, kakimu tetap menyentuh tanah. Jadi di mana masalahnya? Jika orang yang tingginya 5 kaki itu tergantung 1 kaki di atas tanah, maka akan ada masalah. Tetapi Napoleon sangat menderita. Dia terus-menerus menyadari fakta bahwa dia tidak tinggi. Dan, tentu saja, dia berada di antara orang-orang yang sangat tinggi. Para prajurit, para jenderal, semuanya orang tinggi dan dia sangat pendek. Dia biasa berdiri di atas sesuatu yang lebih tinggi, untuk menyamarkan tinggi badannya. Napoleon terus-menerus merasa malu. Suatu hari, dia sedang memperbaiki jam, dan tangannya tidak bisa meraihnya. Jam itu berada tinggi di dinding. Pengawalnya, dan pengawal pastilah orang yang lebih tinggi, orang yang kuat. Pengawalnya berkata, "Tunggu, aku lebih tinggi dari dirimu, aku akan memperbaikinya." Napoleon sangat marah dan berkata, "Bodoh. Minta maaflah. Kamu tidak lebih tinggi dariku, kamu hanya lebih jangkung. Ubah kata-katamu. Lebih tinggi? Apa maksudmu?" Dia sangat tersinggung. Dan pengawal yang malang itu tidak bermaksud menghinanya. Dia bahkan tidak menyadari bahwa mengatakan lebih tinggi, itu menyinggung. Nah, Napoleon memiliki segalanya, tetapi tinggi badannya adalah masalahnya. Sangat sulit untuk memiliki segalanya di dunia, dan menjadi yang pertama dalam segala hal. Itu mustahil. Kemudian kecemburuan itu terus berlanjut. Seseorang memiliki lebih banyak uang daripada dirimu. Seseorang lebih sehat daripada dirimu. Seseorang lebih cantik daripada dirimu, seseorang memiliki lebih banyak kecerdasan daripada dirimu. Dan dirimu terus-menerus membandingkan. Pikiran yang penuh hasrat terus membandingkan. Goldstein dan Weinberg menjalankan bisnis bersama, dan mengalami masa-masa sulit. Suatu hari Goldstein, saat berjalan-jalan di hutan, tiba-tiba dikejutkan oleh seorang ibu peri sungguhan, yang berkata kepadanya, "Aku akan mengabulkan 3 permintaanmu, tetapi ingat, apapun yang kamu inginkan, Weinberg akan mendapatkan yang 2 kali lipat." Dalam perjalanan pulang, Goldstein merenung, "Aku ingin memiliki rumah besar yang luas." Dan sebelum dia menyadari apa yang terjadi, di sanalah rumahnya berada. Namun, pada saat yang sama, dia melihat Weinberg di seberang jalan, dengan bangga melihat kedua vilanya. Goldstein menahan rasa cemburu, dan masuk untuk melihat rumah barunya. Saat dia berjalan ke kamar tidur, hasrat kedua muncul dalam benaknya, "Aku ingin memiliki wanita secantik Sophia Loren." Dan benar saja, ada wanita cantik yang tampak persis seperti Sophia Loren. Namun, saat dia melihat keluar jendela kamar tidur, dia melihat Weinberg di balkonnya bersama 2 wanita cantik. "Baiklah," desahnya sambil memikirkan ibu peri, "kamu bisa memotong salah satu buah zakarku." Kecemburuan adalah kecemburuan. Jika dirimu tidak bisa memiliki semuanya, setidaknya dirimu bisa mencegah orang lain memilikinya. Kecemburuan menjadi destruktif, kecemburuan menjadi kekerasan. Dan kecemburuan adalah bayangan hasrat. Hasrat selalu membandingkan dan, karena perbandingan, muncullah penderitaan. Orang-orang menyia-nyiakan hidup mereka dalam keinginan, dalam kecemburuan, dalam membandingkan, dan waktu yang berharga itu pun terbuang begitu saja.
Bahkan jika keberadaan memberimu 3 permintaan, dirimu akan melakukan hal yang sama seperti Goldstein, karena orang Yahudi ada dalam diri setiap orang. Hanya seorang Buddha yang bukan seorang Yahudi, jika tidak, semua orang adalah Yahudi. Sifat keinginan adalah Yahudi. Keinginan menginginkan lebih, keinginan itu gila untuk lebih. Dan mereka yang hidup dalam keinginan, pasti akan menjadi korban kematian. Hanya orang yang memahami kebodohan dari keinginan, keserakahan, keinginan untuk terus-menerus memiliki lebih, kecemburuan, perbandingan, yang menyadari semua omong kosong ini dan meninggalkannya, yang melampaui kematian. Ia menjadi tak terlihat. Buddha menggunakan kata yang indah. Ia berkata, dan kemudian, tak terlihat, lolos dari raja kematian. Kematian hanya bisa melihat orang yang hidup dalam jubah keinginan. Kematian hanya bisa melihat keinginan. Jika keinginan dilepaskan, dirimu menjadi tidak terlihat oleh kematian. Kematian tidak bisa menyentuhmu, karena tanpa keinginan, dirimu hanyalah kesadaran murni. Dirimu tidak lagi teridentifikasi dengan tubuh ataupun pikiran. Dirimu hanya tahu satu hal, bahwa dirimu adalah seorang saksi. Kematian tidak bisa melihatmu, dirimu bisa melihat kematian. Biasanya, kematian bisa melihatmu, dirimu tidak bisa melihat kematian, karena keinginan itu kasar, bisa dilihat oleh kematian. Kesadaran tidak terlihat, karena bukan materi, melainkan energi murni, cahaya. Dirimu bisa melihat kematian, tetapi kematian tidak bisa melihatmu. Dan melihat kematian, lagi-lagi merupakan pengalaman yang hebat, pengalaman yang menggelikan. Seseorang mulai tertawa ketika melihat kematian, kematian begitu tak berdaya. Kekuatannya bukan miliknya sendiri, kekuatannya ada dalam pikiranmu yang menginginkan. Dirimu memberinya kekuatan. Semakin dirimu menginginkan, semakin dirimu takut akan kematian. Semakin serakah dirimu, semakin takut dirimu. Semakin banyak yang dirimu miliki, secara alami semakin cemas dirimu, karena kematian akan datang dan mengambil semuanya. Lepaskan anak panah dari bunga keinginan, dan kemudian, tanpa terlihat, lolos dari raja kematian. Dan teruslah berjalan. Ingat kalimat ini, dan teruslah berjalan. Kemudian perjalanan yang sesungguhnya, ziarah, dimulai. Sebelumnya dirimu hanya bergerak dalam lingkaran, keinginan yang sama untuk lebih banyak uang, lebih banyak kekuasaan, semakin banyak uang, semakin banyak kekuasaan, lingkaran setan, tidak kemana-mana. Begitu dirimu telah membuang semua keinginan, kesadaranmu terbebas dari kekasaran keinginan. Sekarang dirimu bisa melanjutkan perjalanan. Dirimu bisa pergi ke keberadaan yang tak terbatas, dirimu bisa bergerak ke keabadian dari keberadaan. Sekarang, misteri demi misteri terus terbuka di depanmu. Sekarang seluruh keberadaan tersedia untukmu, dalam totalitasnya itu milikmu sekarang, teruslah berjalan. Oke Mas Bro, itulah kutipan kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih.